Setelah video ini nanti gue tunjukin sampel-sampelnya. Ini dia. Ini hasil video. Sekarang kita bahas Akaso Brief 7 LE yang ada di depan sini. Ini unitnya kita dapat dengan harga second, bukannya baru. Ini harganya di atas 2 jutaan ya teman-teman kalau nggak salah dengan harga barunya. Terus ini gue dapat dengan harga di bawah harga baru jauh, sesuai dengan harga secondnya si Akaso Brief 7 LE. Dengan mempunyai segala fitur yang dia punya dan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Dari Akaso V50X kita upgrade menjadi Akaso Brief 7 LE. Dan yang jelas kelengkapannya yang ada di depan teman-teman, ini ada baterainya juga. Kita bahas tadi unitnya sudah, kita bahas tentang baterainya. Normal dari baru-barunya, dari kardus dari keluaran baru ataupun second, dia udah pasti dapat dock casan 2 slot. Tuh mode XX50F06 double charging dock dengan outputnya 4.2 V 0,5 ampere. Ini made in China. Dan ini baterainya men. Baterainya Lion Battery Pack 3.7 volt dengan 1350 mAh. Tuh ini sama dengan baterai Akaso V50X. Ampernya, mAh-nya sama, tapi jelas beda besaran ini. Lebih kecil baterai Akaso V50X. Tuh warnanya hitam, keren. Kalau si Akaso V50 kan dia silver ya. Yes, dapat remote juga. Yes, dapat case waterproof men. Ini yang penting ya, ini yang penting men. Kita bahas dulu dari si kardusnya men ya, dari belakangnya. Action kamera, waterproof case ya, remote control, baterai charger, baterai mountingnya gue dapat nggak banyak, dikit dari karena second gue beli. Terus ya zip tie, terus ada handbar mount strap, USB kabel nggak ada, gue modal sendiri, lens code, terus quick start guard, 2 inci touchscreen, oke 2 in si LCD belakangnya. Terus juga IC-nya 2.0, kalau di Akaso berapa ya, 1 atau 2 juga gua lupa. Terus juga dia juga wifi juga ada, para remote control yes, adjustable angle ya. Di sini ada super wide angle-nya, nanti kita bahas. 1350 mAh, parachuting mode, terus ada waterproof case ya, dual LCD screen dengan LCD selfie dan LCD belakang, IPX7 waterproof kamera. Di sini gua belum coba kalau dalam keadaan telanjang karena gue beli second ya, bukan baru. Coba di komen teman-teman, dalam keadaan telanjang ini apakah masih bisa dengan kedalaman berapa meter atau pernah dibawa hujan deras gitu ya. Gua nggak pengen coba karena udah ada lem-leman tadi tuh di bagian HDMI nya, maklum gue beli second. Terus 4K 30 fps resolusi paling tinggi. Terus untuk fotonya 20 megapiksel untuk fotonya men ya. Itu IPX7 nih yang menarik nih men. Untuk segi desainnya lebih cakep dari Akaso V50X, gua setuju. Kita coba hidupin ya men. Kita coba gelapin men. Video resolusinya dia tingginya sampai 4K 30 fps ya men ya, 27K 30 60 fps, 30 fps, 1080p, 120 fps, 1080 30 fps, dan paling rendahnya adalah 720p 60 fps. Kita back, kita ke video recordnya ya, jelas itu on buat record suara internal. Image stabilizernya on, jelas sudah pasti ya. Ini dia nggak ada gironya men. Ini nggak ada gironya. Banyak teman-teman bilang katanya gironya nyatu dengan image stabilizer, itu untuk konsep yang Akaso V50X yang baru ya. Dan nanti gua coba jelaskan ya men. Ini penting ya, ini on. Terus ada video quality-nya, ada salah pencet. Ini ada video quality-nya paling tinggi yang high. Terus nah ini yang menarik men,
Di fiturnya si Akaso Brief 7 LE dia ada Wind Noise Reduction. Ini untuk mengurangi noise yang ada di sekeliling teman-teman. Nah, ini dia EF ya, value. Kalau bahasa dari Akaso V50X itu value. Dia nggak kayak Akaso V50X. Kalau Akaso V50X itu min satunya, min 2, dan ada lagi min di paling atas itu paling tinggi min berapa gitu ya. Terus untuk plusnya juga dia mentok di plus 2. Untuk minnya dia mentok di min 2 doang. Terus ini apa nih? Nutringnya, oh salah pencet, kurang atas. Nutringnya center. Di Akaso V50X itu di bagian ininya ada center, ada coverage, kalau nggak salah average apa coverage. Ada beberapa fitur gitu ya men. Ini beda. Ini kayak simple banget, cuman kayak gitu ya. Ini data stempel, oke. Balik ke ke pengaturan yang ini. Nah, di sini soundnya ya ini normal ya, shutter, boot up, beat segala macem. Terus angle-nya, yes, ini ada super wide, dan medium. Terus sama apa lagi? Narrow. Ya, cuma ada 4. Kalau di Akaso super wide ini nggak ada men. Nanti kita bahas si super wide ini. Diving mode, yes, gua nggak pakai. Upside down, kalau kalian mode on, ini kamera bisa diposisikan seperti ini men. Nah, kebalik gini men. Karena kalau kebalik kayak gini, jadi posisinya itu bisa tetap sama men, tetap video 16 berbanding 9. Screen saver gua biasa pakai di 3 menit. Terus auto power off nya tiba-tiba mati gitu ya, handcam kalian gue pakai off. Terus power frekuensinya gue pakai 50 yang biasa aja men, gak usah yang macam-macam. White balance nya gue pakai auto. Data mana nih? Oke, data time. Jempol gua kegedean nih. Nah, ini tanggal, waktu, bulan, liga kita udah coba tadi. Terus apa lagi? Format card dan sistem info. Kapasitinya 60.890. Tinggal 60.890 MB. Free space-nya 60.845. Gue masih pakai dikit doang. Sistem info ini pakai versi 2021 1025 strip FX strip versi 2.1 Brief 7 LE 386 5G. Dan ini ada beberapa tombol shutter ya, ada tombol ini buat start video, ini M ini buat foto, terus ini ada speaker suara, dan ini ada HDMI, dan ini juga, ini gue rasa kalau emang ada adapter mic-nya bisa ditaruh di sini. Gue belum nemuin. Kalau kata teman yang ada di Facebook Akaso Indonesia itu Akaso Brief 7, kenapa nggak beli Akaso Brief 7 bang? Akaso Brief 7 udah bisa dimodifikasi adapter mic-nya pakai apa gitu ya. Gue belum nyampe ke sana. Ini kenapa bisa hidup men? Baterai, sedangkan baterai originalnya ada 2 di sini men. Ini karena fiturnya udah kita bahas, kita matiin dulu. Tarang, ayo sobat sih. Tarang. Nah, ini seharusnya nyampe sini ya men. Ini nggak nyampe ya. Ini membuktikan bahwa baterainya ini kecil. Nah, kita buka, kita tarik, set. Nah, ini dia. Ini baterai Akaso V50X. Ini bukan kembung ya men. Ini pernah gue buka karena gue coba memodifikasi baterai Akaso V50X ke Akaso V50 Pro. Karena pas dimasukin ke unit Akaso V50 Pro, baterai ini masih kebesaran. Tadinya ternyata gue pengen pangkas sedikit biar bisa masuk. Dan akhirnya ini seng-sengnya udah gue buka, dan akhirnya gue pasang lagi dengan gue lem. Jadi seng-sengnya nggak rapet. Ini bisa baterai Akaso V50X bisa masuk di unit Akaso Brief 7 LE meskipun tidak rapet semua men. Dan ini mau lu goyang-goyangin pun ini masih bisa, dan ini nggak bakalan mati. Ini lumayan kuat men di sini men. Tuh, jadi yes, worth it. Ini masih bisa untuk di Akaso Brief 7 LE. Yang penting pin 3 yang di dalam itu ngepasin aja sama ininya, nggak usah dijelasin lah ya, teman-teman udah pasti tahu. Oke, kita tutup lagi. Jadi baterai ada 2, dan cadangannya baterai badak. Ini dia Akaso V50X men. Nih baterai cadangan Akaso V50X yang ada di dalam sana. Jadi di sana gue ada 2 original, yang satu ini gue lupa, ini Akaso yang pertama kali gue beli, terus gue kasih adik gue, ini lupa diambil. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita diem-diem aja.
Jadi adik gue cuma megang satu baterai dan satu baterainya sama gue. Untuk fisik si Akaso Brief 7 ini gue bilang proper banget, apalagi pas baru pasti mulus banget men. Ini karena gue beli second ya. Terus keunggulan berikutnya, dia punya layar LCD di depan buat layar selfie. Itu cocok banget buat kalian yang suka ngevlog, itu gue setuju. Itu kelebihannya ya. Selain dia touchscreen juga, tombol-tombolnya juga gue bilang ini kokoh sih men ya, itu kelebihannya. Terus kita nggak bisa bilang kelebihan lainnya kalau kita nggak hidupin unit ini men. Kita hidupin dulu ya men. Oke, untuk kelebihan lainnya gue suka ini tinggal pencet tombol M ini langsung ke mode foto men. Nah ya 20 MP ini gue agak gelapin dulu biar kelihatan, cukup segini aja itu ya, langsung ke mode foto. Kalau teman-teman ngeklik sekali lagi, ini bisa ke playback atau kita lihat video kita sebelumnya. Mode video setup, foto setup, tinggal kita pencet lagi, ini dia otomatis geser-geser ya men, tuh. Ya ini back lagi, pencet lagi, nah ini geser-geser. Nah ini mudah men, jadi kalian kan mengurangi untuk tekanan dari LCD ini, touchscreen lah ya. Jadi kalian jarang megang si LCD ini. Jadi kalian dengan mode M ini mode tombol M ini masih bisa digunakan kalau kalian nggak mau megang touchscreen gitu ya, lebih awet lah ya. Pasti ada lah yang mikir-mikir kayak gitu. Oke, ini jelas ini untuk video on atau on record video. Oke, tinggal matiin dia ya, dia di stop. Kalau ini ditekan lama, nah ini muncul ke beberapa fitur normal, terus ada video loop record juga, time lapse, slow motion, fast motion, wifi, bisa disambung ke handphone. Terus kita ke mode foto, dia ada foto single, foto brush gitu ya, biar banyak fotonya, time lapse, self timer, long exposure, wifi juga tuh. Dan yang menarik adalah ini bisa mode selfie kamera dengan cara menekan tombol M ini yang cukup lama men. Nah ketika layar belakangnya udah hitam, nah dia udah pasti muncul seperti ini men ya, tuh LCD selfie-nya worth it, bekerja dengan baik dan langsung bisa selfie ya, langsung bisa selfie men. Jadi buat kayak gue multicam ini video selfie-nya bisa sangat digunakan, jadi tanpa gue harus mantau lewat handphone, jadi gue bisa mantau lewat sini. Kenapa? Makanya itu alasan gue beli Akaso Brief 7 ini, karena ada LCD di depannya ini untuk selfie tuh ya men. Jadi si LCD depan ini untuk selfie, dia settingannya mengikuti LCD belakang. Jadi teman-teman harus nyeting dulu mau value-nya berapa, kecerahannya berapa, tingkatnya min atau plus, terus resolusinya berapa. Jadi ketika sudah dibalik ke depan untuk selfie, jadi teman-teman udah nggak bisa nyeting lagi ya, tinggal ditekan ini men. Nah set tuh ya, dia langsung ngerekam. Nah kalau udah tinggal di off. Nah untuk balik ke LCD belakang, teman-teman tinggal pencet M ini lagi, tekan. Nah ini balik lagi men, tuh balik lagi ke sini ya, tuh ini yang gue demen, ini bisa ngezoomin tuh, bisa dinormalin lagi. Coba ketika kita nge-record apakah dia bisa, oh nggak bisa men. Pas record untuk fitur si zoomnya atau kembalikan normal plus minus yang tadi itu nggak ada men, itu nggak bisa. Jadi lo harus nyeting dari awal, lo mau bikin zoom apa normal aja, nggak cukup worth it ya, karena di saat video nge-record ini nggak bisa digunain, si zoom videonya itu nggak bisa digunain. Semestinya ini tuh bisa digunain ya, ini nih fitur ini pas lagi nge-record video, itu mungkin akan lebih worth it tuh. Terus apa lagi kelebihannya ada di sini, gue bilang wind noise reduction. Ini penting karena buat mengurangi noise yang ada di kiri kanan teman-teman saat si audio internal ini bekerja merekam suara teman-teman. Nah ini dia fitur yang gue suka juga. Value-nya ini kalau teman-teman pakai siang hari dan pakai min 1.0 ini sangat berasa karena dia langsung bekerja, dalam artian dia langsung menggelapkan hasil video teman-teman, dan itu
worth it. Jadi hati-hati ya, jangan main asal pencet sebelum teman-teman dicoba dulu. Tadi gue siang hari panas banget, gue coba di min, value nya di min 2.0 itu hasilnya gelap. Jadi lebih baik pakai yang normal aja ya, nih 0.0 atau yang normalnya. Ini ketika kalian pakai ini bekerja banget, ini bekerja banget ya minnya. Atau bahkan pakai plus, atau bahkan pakai ya plus 1 atau plus 2, ini benar-benar bekerja banget. Jadi harus hati-hati sebelum dipakai. Kalian harus coba dulu dengan sekeliling kalian, dengan cuaca ya. Kalau dipakai plus cuaca lagi terang banget dan terik banget, ini udah pasti putih terang banget. Ini bekerja. Beda dengan Akaso V50X, itu kita masih bisa nerka-nerka, oh pakai ini kayak cukup deh, nggak bakalan berlebihan gitu loh ya. Kalau ini kalian harus hati-hati. Oke, kita jelasin minusnya. Di unitnya ini nggak ada tombol volume. Kenapa nggak ditaruhin tombol volume Akaso? Kenapa? Di Akaso V50X itu ada men ya, jadi sangat memudahkan kita gitu ya. Dan minus berikutnya lagi, lampu LED indikator di saat kita ngerekam itu bertandanya ada di belakang tuh men ya, titik 2 ini nih titik 2 ini. Kenapa nggak ditaruh di depan? Gue rasa dengan harga di atas 2 juta pantas lah untuk lampu LED nya untuk penanda record video itu seharusnya ditaruh depan kayak GoPro, biar kita bisa memantau hasil recordnya, nge-record apa enggak ini action cam. Kenapa harus ditaruh di belakang gitu ya. Terus minus berikutnya, kenapa harus dikasih hanya case waterproof ini aja? Kenapa nggak dikasih case-nya yang biasa aja gitu loh, biar supaya layar ini nggak ketutupan case waterproof gitu. Kenapa dikasih case waterproof doang? Apakah kita memang harus modal lagi tuh ya? Terus kita hidupin dulu nih. Untuk hasil videonya, beberapa kali gue coba ini, kenapa dengan harga 2 juta lewat gitu ya barunya, kenapa nggak ditaruhin gyro? Karena gyro itu sangat penting. Cuman image stabilizer aja untuk biar supaya nggak ada goncangan segala macam. Oke, itu ketika lu jalan lurus. Tapi ketika ini action camnya lu ke kiri, pala lu ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, itu gyro penting men. Itu gyro yang bikin smooth untuk nengok-nengok ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tuh itu menurut gue ya men ya. Jadi si image stabilizer ini memang bekerja, tapi sangat sempurna ketika ditaruhin gyro. Nah gyro itu ke kiri ke kanan itu lebih smooth. Kalau ada gyro ini kenapa nggak ada? Di Akaso V50X itu ada gyronya, dan gyronya itu bekerja, tapi bekerjanya di 1080p 60 fps. Video ini sama kayak Akaso V50X, ketika pakai 1080p dan 60 fps itu bagus ya. Untuk 1080p 30 fps di Akaso Brief 7LE ini lebih mendingan dibandingkan dengan Akaso V50X ya. Dari harga juga jelas. Terus apa lagi, ini yang gue bikin nggak enak di hati ya, angle si super wide ini. Super wide ini kalau di GoPro itu ya kalian bisa tahu lah ya, video gue sebelum-sebelumnya pakai GoPro. Super wide ini bekerja dengan sangat jelas, meluaskan permukaan kiri kanan, dan lebih cembungnya berasa sangat action cam. Dan ini baru gue cobain super wide ini ya, sama aja lah, nggak terlalu kayak GoPro. Gue pikir tuh bakalan kayak GoPro, ternyata ya biasa-biasa aja. Mungkin super wide ini bekerja ketika si image stabilizer-nya nggak dipakai ya. Itu berlaku di Akaso V50X. Ketika image stabilizer dikeja off, super wide ini baru bisa bekerja dengan sangat layak. Kenapa dengan harga sekian, kenapa tidak dimaksimalkan aja si super wide-nya kayak si GoPro gitu loh ya. Super wide-nya masih nggak jelas mau kemana larinya. Tuh paling tinggi super wide ya untuk settingan angle-nya. Kalau di Akaso V50X itu 170 derajat, ini langsung super wide Akaso Brief 7. Maksudnya apa? Oke, itu minusnya.
Terus minus berikutnya, nggak dengan harga 2 juta sekian, kenapa nggak ditaruhin mic eksternal? Apakah memang nggak ada? Seharusnya semestinya dengan harga 2 juta sekian itu sudah dilengkapi dengan mic eksternal, jadi nggak perlu nyari-nyari. Jadi buat teman-teman motovlog itu sangat berguna ketika sudah include dengan mic eksternal tuh ya. Tuh minusnya. Itu mungkin itu aja minus-minus yang gua sebutin di Akaso Brief 7 ini, karena baru megang beberapa hari, jadi belum menemukan minus yang lebih dari sangat vital gitu ya. Itu yang gue sebutin minus-minusnya tadi tuh lumayan vital menurut gue, karena emang sangat penting juga. Mudah-mudahan mewakili dari teman-teman juga ya, minus dari Akaso Brief 7L ini dengan harga sekitar ya 2 juta ke atas barunya ya. Kenapa tidak menghilangkan minus-minus yang gue sebutkan tadi, kayak gitu loh ya. Oke teman-teman, mungkin sampai segini aja. Nanti gue akan coba beberapa sampel videonya, nanti gua kasih di belakang video ini ya teman-teman ya. Jadi gue bikin sampel video ini di 1080p 60 fps, walaupun sebentar tapi bisa menunjukkan hasilnya lah. Terus juga gue bikin video 1080p 30 fps, terus gue bikin juga video selfie-nya ketika pakai resolusi 1080p 30 fps, dan gue pakai video selfie di resolusi 1080p 60 fps. Thank you, jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. Nah, setelah video ini nanti gue tunjukin sampel-sampel ya. Ini dia. Ini hasil video selfie di 1080p 60 fps. Value nya gue kasih normal aja ya, nggak di taking, nggak dikurangin. Ini gue megang pakai tangan. Ini gue pakai plus 1 1080p 30 fps. Amin. Menghadapi matahari di backlight. Nah sekarang gue pakai 0 tengah-tengah nih. Tutup. Ada tuh mau buka. Tutup. Oh buka, enggak, kepengen nongkrong. Bagusan. Ini gue coba 1080p 60 fps, value nya gue kasih plus 0 men. Maksudnya normalnya dia gitu ya, nggak di plusin, nggak ditambahin, nggak dikurangin. P 60 fps nih men. Ini hasil suaranya ya, internal. Kalau dilihat dari sini agak putih nih videonya men. Dari segi backlight. Ini tadi gue pakai minus 0,2, gila gelap banget. Ini sekarang kita coba value nya kita turunin jadi min 0,0 men, gelap banget. Gelap anjir.